mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan kita hari ini terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-28. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-28. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka."
Ayat mas renungan hari ini terambil dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Renungan hari ini berjudul Yesus adalah Jawaban, ditulis oleh Mike Whitman. Konon dalam perjalanan Albert Einstein dari kampus ke kampus untuk memberikan kuliah umum, sang supir berkata bahwa saking seringnya mendengar Einstein, ia sudah hafal bahannya di luar kepala dan bisa menggantikan tuannya mengajar. Einstein pun mengusulkan agar mereka bertukar peran di perguruan tinggi berikutnya. Mengingat tidak ada seorang pun di sana yang pernah melihat fotonya, supir itu setuju. Maka ia menyampaikan kuliah dengan sangat baik. Lalu tibalah sesi tanya jawab. Ketika salah seorang hadirin mengajukan pertanyaan yang sulit, sang supir berkata, "Saya lihat Anda seorang profesor yang brilian, tetapi saya terkejut Anda mengajukan pertanyaan yang begitu sederhana, yang bahkan dapat dijawab oleh supir saya." Lalu sang supir, Albert Einstein sendiri, berhasil menjawabnya. Begitulah akhir cerita yang lucu tetapi fiktif tersebut. Ketika sahabat Daniel yang berani benar-benar duduk di kursi panas, Raja Nebukadnezar mengancam akan melemparkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala jika mereka tidak menyembah patung dirinya. Maka ia bertanya, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Para sahabat itu tetap menolak untuk menyembahnya. Maka sang raja memanaskan perapian 7 kali lipat lalu melemparkan mereka ke dalamnya. Ternyata mereka tidak sendiri di dalam sana. Seorang malaikat, ayat yang ke-28, yang mungkin Yesus sendiri bergabung dengan mereka dalam nyala api tersebut. Melindungi mereka dari bahaya dan memberikan jawaban yang tak terbantahkan atas pertanyaan raja tadi. Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego dan mengakui bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka secara demikian itu. Terkadang kita memang merasa tidak berdaya, namun Tuhan Yesus menyertai mereka yang melayaninya. Dia selalu menopang kita. Sahabat ODB, masalah apa yang tidak dapat Anda selesaikan? Lalu bagaimana Yesus dapat meringankan tekanan yang Anda rasakan untuk mengatasi masalah Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban saat tidak ada jawaban. Amin.